Chapter 119. Setelah perjalanan panjang melintasi ruang dan waktu ke masa lalu, Frieren akhirnya berkumpul kembali dengan Fern dan Stark. Chapter ini dibuka dengan Frieren yang tersadar dari pingsannya. Meski sempat linglung, ia kini yakin telah kembali ke zaman di mana ia seharusnya berada. Frieren bertanya kepada Fern, berapa lama ia tampak tak sadarkan diri. Fern bingung dengan pertanyaan itu, dan Frieren menyimpulkan bahwa waktu panjang yang ia lalui hanya berlangsung sepersekian detik di tempat ini. Ia sempat ragu tentang petualangan yang baru saja dialaminya. Namun, saat menyentuh kembali Monumen Dewi, Frieren yakin sepenuhnya akan perjalanan ruang waktu yang telah dilaluinya. Sihir pada Monumen Dewi telah lenyap sepenuhnya, menandakan bahwa monumen itu telah menyelesaikan tugasnya. Kini, monumen itu hanyalah tumpukan batu biasa. Untuk sekarang, karena ini akan lama, mari kita menyiapkan perkemahan, kata Stark yang sudah bersiap mental untuk terhenti lama di tempat itu lagi. Fern mengangguk setuju. Namun Frieren mengatakan bahwa itu tidak perlu karena ia telah menemukan apa yang dicarinya. Stark kebingungan. Baginya yang tidak tahu apa yang terjadi, perjalanan 3 hari 3 malam menuju Monumen Dewi terasa sia-sia. Frieren lalu beranjak untuk kembali. Stark memasang wajah kesal, mengeluh karena harus berjalan 3 hari 3 malam lagi untuk pulang. Fern berkomentar, ini bukan pertama kalinya Nona Frieren jadi sangat membingungkan. Stark hanya bisa berjalan sambil menggerutu. Dalam perjalanan pulang, Fern menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun monster di hutan itu, padahal mereka berada di tengah belantara, bukan jalur utama. Fern bertanya, apakah sudah seperti ini sejak dulu? Frieren membenarkan bahwa perjalanannya dulu juga sama, namun ia juga menganggapnya tidak wajar karena hutan seharusnya penuh dengan monster. Setelah malas berpikir lebih jauh, Frieren berkata, bukankah itu bagus? Tidak ada yang lebih menyenangkan dari perjalanan yang damai. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat sesuatu bergerak mendekat. Mereka sempat panik, tetapi Frieren segera menyadari itu bukan monster dan meminta mereka tenang. Ternyata yang datang adalah seorang manusia. Wah, tak kusangka akan bertemu manusia di tempat seperti ini. Apakah Anda Frieren? Sapa orang itu. Mereka berhenti sejenak untuk mengobrol. Orang itu ternyata seorang pejuang dari daerah sekitar yang beberapa kali dalam setahun mengunjungi Monumen Dewi untuk berdoa, memohon keberuntungan di medan perang. Misteri absennya monster pun terjawab, jalur itu sering dilalui para pejuang. Frieren bertanya apakah pejuang itu tahu sesuatu tentang Monumen Dewi. Sayangnya, pejuang itu juga tidak tahu banyak, hanya mengikuti tradisi leluhur untuk berdoa di sana. Ia menyebutnya sebagai bagian dari budaya manusia. Pejuang itu menambahkan bahwa ia akan terus berdoa meski tidak tahu sejarah monumen, karena ia percaya Dewi tetap memberi berkah, bahkan kepada mereka yang tidak tahu apa-apa. Frieren mengalihkan topik, bertanya bagaimana pejuang itu tahu namanya dan apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Pejuang itu lalu menceritakan peristiwa 30 tahun lalu di tempat yang sama. Saat masih muda, ia tak sengaja bertemu Himmel, sang pahlawan yang juga menuju Monumen Dewi. Ia mengantar Himmel dan mendengar banyak kisah darinya. Himmel bercerita bahwa perjalanan kelompok pahlawan penuh tantangan namun menyenangkan. Ketika ditanya mengapa ia mengunjungi Monumen Dewi, Himmel hanya berkata bahwa itu adalah rahasia yang harus ia jaga sampai mati. Himmel juga menyebutkan bahwa ia ke sana untuk memenuhi janji kepada Frieren. Mendengar cerita itu, Frieren tampak murung, seolah merasa bersalah. Ia bertanya kepada pejuang itu, mengapa ia menceritakan hal tersebut kepadanya. Karena Himmel terlihat sangat bahagia saat menceritakan tentangmu. Aku hanya berpikir ini sesuatu yang harus kusampaikan, jawab pejuang itu. Chapter ini berakhir di sini. Di bagian penutup, diketahui bahwa pemeriksaan untuk memasuki wilayah kekaisaran telah selesai. Chapter 120, 31 tahun setelah kematian Himmel, kelompok Frieren memasuki wilayah kekaisaran. Mereka menelusuri jejak perjalanan parti pahlawan dan kini tiba di desa Born, daerah paling selatan kekaisaran. Seorang tua desa terlihat berbincang dengan Frieren, Fern, dan Stark. Ia memberitahu mereka bahwa malam ini akan diadakan festival penaklukan. Festival ini adalah tradisi yang dimulai tepat pada hari kekalahan Raja Iblis. Sebelum berpisah, orang tua itu menyarankan agar Frieren dan kedua temannya ikut meramaikan festival tersebut. Ketiganya berjalan menyusuri desa, menyaksikan penduduk yang sibuk dan antusias mempersiapkan festival. Frieren teringat dan menjelaskan bahwa festival penaklukan adalah tradisi kekaisaran yang diadakan untuk memperingati hari kemenangan atas Raja Iblis. Kepala desa mendatangi mereka dan memberitahu bahwa menyentuh patung Himmel di desa ini diyakini membawa berkah. Frieren, Fern, dan Stark memutuskan untuk menyentuh patung Himmel sebelum mengelilingi festival. Stark meragukan mitos tersebut, tetapi Frieren berujar bahwa tidak ada ruginya mencoba. Lagi pula gratis. Sesampai
Sesampainya di lokasi patung, Stark terkejut melihat patung Himmel yang berbeda dari biasanya. Ia berkomentar bahwa patung itu terlihat lebih jantan dengan dada berotot dan mempertanyakan mengapa Himmel digambarkan mengenakan pakaian bangsawan. Frieren menjelaskan bahwa kekaisaran memiliki kebiasaan mendewakan pahlawan, khususnya mereka yang telah meninggal. Ia menyebutkan bahwa perubahan seperti ini lumrah terjadi, bahkan mendiang gurunya, penyihir agung Flamme, bahkan pernah digambarkan sebagai sosok lelaki tua yang tidak jelas. Frieren menambahkan bahwa patung ini sepertinya baru dibuat. Kepala desa kembali mendatangi mereka dan menanyakan pendapatnya tentang patung tersebut. Stark ingin menjelaskan bahwa patung itu sangat berbeda dari sosok Himmel yang asli, tetapi Frieren mencegahnya agar tidak mengganggu suasana festival. Kepala desa lalu menceritakan bahwa patung ini dibuat dari donasi warga, menggantikan patung lama yang sudah usang. Frieren menjelaskan kepada Stark bahwa semakin ke selatan, keyakinan terhadap pahlawan Himmel semakin kuat. Penduduk desa hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Himmel. Meski patung mewah dengan pakaian bangsawan ini tidak mencerminkan Himmel yang sebenarnya, Frieren mengajak mereka untuk menikmati festival saja. Mereka pun berkeliling, menikmati kemeriahan festival penaklukan.